Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan tentunya kebaikan. Semoga semua yang membaca ini senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, dan rezeki yang berlimpah dari arah yang tak disangka-sangka. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini, izinkan saya berbagi sebuah amalan sederhana, tetapi memiliki manfaat yang luar biasa. Sebuah amalan selawat yang bisa menjadi jalan terkabulnya segala hajat, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Amalan ini sangat istimewa, karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukannya. Hanya sekitar 7 menit, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasilnya dapat memberikan perubahan besar dalam hidup kita. Bayangkan, dengan membaca selawat ini, bukan hanya 1 atau 2 hajat kita yang terkabul, tetapi hingga 100 hajat, sesuai dengan janji Allah melalui lisan para ulamanya. Dari urusan hutang yang terasa berat, usaha yang ingin berkembang, kesehatan yang ingin pulih, hingga cita-cita besar seperti kelulusan ujian, mendapatkan pekerjaan, atau bertemu jodoh, semua bisa menjadi nyata dengan wasilah selawat ini. Arapanu wa'afru, mengapa selawat? Selawat bukan sekadar doa, melainkan bentuk cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berselawat, kita tidak hanya menyampaikan doa, tetapi juga mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabani dalam kitabnya Afdolus Shalawat ala Sayyid Sadat. Selawat ini menjadi jalan untuk mempercepat terkabulnya doa. Beliau mengajarkan bahwa selawat bukan sekadar kata-kata, tetapi juga sebuah wasilah yang mengangkat doa-doa kita hingga menembus langit. Rasulullah SAW adalah kekasih Allah. Dengan menyebut nama beliau dalam doa, kita seperti datang ke hadapan Allah bersama seseorang yang sangat dicintainya. Bukankah itu sebuah jalan yang penuh keberkahan? Aradiba Sarampari. Tata cara amalan. Amalan ini sangat mudah dilakukan. Berikut langkah-langkahnya. 1. Kirimkan surah Al-Fatihah. Untuk Rasulullah SAW. Untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali agung. Untuk Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabani, ulama yang mengijazahkan amalan ini. 2. Baca selawat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala ahlil bait. 3. Jumlah bacaan. Baca selawat ini sebanyak 100 kali setiap selesai sholat fardu. Sebutkan hajat Anda. Sampaikan hajat yang Anda inginkan dengan penuh keyakinan. Dalam keadaan suci. Pastikan Anda berwudu sebelum memulai amalan ini, agar hati dan tubuh Anda bersih saat berdoa. Arawan 1 bulam. Fadilah dan keutamaan. Diriwayatkan oleh Imam Ja'far bahwa siapa saja yang membaca selawat ini 100 kali, Allah akan mengabulkan 100 hajatnya, dengan 70 diantaranya diberikan di akhirat. Ini berarti bukan hanya keberkahan dunia yang kita dapatkan, tetapi juga tabungan pahala di akhirat kelak. Afai masatifau. Pengingat penting. Amalan ini bukan berarti kita boleh meninggalkan ikhtiar, bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, dan selalu tawakal kepada Allah adalah bagian penting dari prosesnya. Selawat menjadi pelengkap doa kita, mengangkat usaha kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raman Satria. Akhir kata. Semoga amalan ini menjadi jalan bagi terkabulnya setiap hajat Anda. Jangan hanya dibaca atau didengar, tetapi langsung dipraktikan. Insya Allah, keberkahan dari selawat ini akan terasa dalam kehidupan Anda. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, melapangkan rezeki kita, dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan dalam segala urusan, baik dunia maupun akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW,
keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang mengikuti jalan kebenaran hingga akhir zaman. Para saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah selalu menjaga kesehatan Anda, meninggikan derajat Anda, dan memberikan kelapangan dalam segala urusan Anda. Untuk Anda yang saat ini memiliki hutang, semoga segera dilunaskan oleh Allah. Untuk Anda yang memikul amanah, semoga Allah mempermudah penyelesaiannya. Semoga kita semua senantiasa diberkahi rezeki yang melimpah dan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pengingat yang penting tentang salah satu momen paling istimewa dalam ibadah sholat, yaitu saat sujud. Sujud bukan hanya sekedar gerakan fisik, ia adalah wujud penghambaan yang paling sempurna, di mana seorang hamba benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, ruka'u wasjudu, wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu. Ketika kita bersujud, tidak hanya tubuh kita yang tunduk, tetapi hati dan pikiran kita pun harus berserah. Saat itulah kita berada dalam posisi yang paling dekat dengan Allah. Nabi Muhammad bersabda, seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa pada waktu itu. Pembaca di HR Muslim. Dalam sujud, kita menyadari identitas kita sebagai hamba yang kecil dan lemah, yang tidak memiliki daya apapun tanpa kehendak Allah. Oleh karena itu, doa yang dipanjatkan dalam sujud, khususnya pada sujud terakhir, adalah doa yang sangat mustajab. Apa saja yang bisa kita doakan? Kita bisa memohon apa saja selama itu adalah kebaikan, baik untuk dunia maupun akhirat. Anda bisa memohon kemudahan dalam usaha, kelancaran rezeki, lunasnya hutang, kesembuhan dari penyakit, keturunan yang saleh, hingga kebahagiaan rumah tangga. Semua doa ini sangat dianjurkan untuk dilafalkan dalam sujud terakhir. Salah satu doa yang bisa Anda baca dalam sujud terakhir adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami, dengan segala pujianmu, ya Allah, ampunilah aku. Doa ini bisa Anda ulangi 3 kali setelah membaca bacaan sujud wajib, yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Mengapa doa ini istimewa? Karena dengan mengucapkan doa ini, kita memadukan pujian kepada Allah dan permohonan ampun atas dosa-dosa kita. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa siapa yang bersyukur, nikmatnya akan dilipat gandakan. Dan salah satu bentuk rasa syukur terbaik adalah mengingat Allah di dalam doa, terutama saat kita bersujud. Bagaimana cara meningkatkan kekhusyukan dalam sujud? 1. Sadar akan posisi diri sebagai hamba. Ketika sujud, bayangkan bahwa kita sedang berada di titik terendah untuk mengagungkan Allah yang Maha Tinggi. 2. Fokuskan hati dan pikiran. Jangan biarkan pikiran kita melayang ke hal-hal duniawi. 3. Renungkan nikmat Allah. Pikirkan betapa besar nikmat yang telah Allah berikan dalam hidup kita. 4. Bayangkan akhirat. Sujud adalah bekal yang akan kita bawa di Yaumul Qiyamah. Sujud adalah tanda bahwa kita adalah umat Rasulullah. Sujud ini, teman-teman, bukan hanya gerakan fisik, tetapi sebuah simbol penghambaan total. Bahkan, api neraka tidak akan membakar dahi yang bersujud kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Mari kita jadikan setiap sujud sebagai momen spesial untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyak doa, mohonlah apa yang menjadi hajat Anda. Insya Allah, dengan sujud yang penuh keikhlasan, keberkahan hidup akan menghampiri kita. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul, meski dalam ruang virtual, untuk saling berbagi ilmu, yang insya Allah bermanfaat. Shalawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita,
yang membawa cahaya kebenaran ke dunia ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, saya selalu mendoakan agar Allah memberikan kesehatan yang prima, memperluas rezeki yang berkah, memberikan anak-anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada orang tua. Bagi Anda yang saat ini masih memiliki amanah atau tanggungan hutang, semoga Allah mempermudah Anda melunasi semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Doa. Setiap kita tentu memiliki keinginan, impian, dan harapan, baik dalam urusan keluarga, karier, hingga hubungan sosial. Namun, terkadang kita merasa apa yang kita minta dalam doa belum terkabul. Apakah Anda pernah merasa demikian? Sudah berusaha, sudah berdoa, tapi rasanya pintu langit belum terbuka untuk permohonan Anda? Teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kita sebuah rahasia besar tentang bagaimana doa kita bisa lebih cepat diijabah oleh Allah. Sebuah kalimat yang luar biasa dahsyat, yang bila diucapkan sebelum berdoa, maka Allah menjanjikan pengabulan. Rasulullah berkata, "Allazi su'ila bihi ujib, wa idza du'iya bihi ajab." Artinya, jika seseorang berdoa kepada Allah dengan kalimat ini, maka permohonannya akan diijabah. Lalu, apa kalimat tersebut? Sebelum saya jelaskan, mari kita renungkan terlebih dahulu. Doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Bukan sekadar ucapan, tetapi pengakuan bahwa kita ini lemah, bahwa kita butuh pertolongannya. Maka, ketika kita memulai doa dengan memuji kebesaran Allah dan bersaksi atas keesaannya, doa itu akan menjadi lebih kuat. Rasulullah mengajarkan doa ini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah, la ilaha illa anta, al-ahad asy-syamad, alladzi lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau, yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tiada sesuatu pun yang setara denganmu. Setelah membaca doa ini, Rasulullah menyarankan agar kita melanjutkan dengan membaca salawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga beliau. Setelah itu, barulah kita memanjatkan apapun keinginan kita. Misalnya, Anda meminta kesembuhan, rezeki yang halal, atau kemudahan dalam melunasi hutang. Bacalah doa ini dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Mengapa doa ini begitu istimewa? Karena kalimat ini mengandung Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu." QS Al-A'raf 180. Dengan memulai doa menggunakan nama-nama Allah yang agung, kita menunjukkan penghambaan sejati. Kisah ini diriwayatkan dari hadits sahih oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah mendengar seorang sahabat berdoa dengan lafal ini. Rasulullah kemudian berkata, "Kamu telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung. Barang siapa berdoa kepadanya dengan nama itu, Allah pasti mengabulkannya." Teman-teman, mari jadikan doa ini amalan rutin kita. Apapun yang Anda minta, kesembuhan, anak-anak yang saleh, rezeki yang luas, atau kelapangan hidup, bacalah kalimat ini sebelum Anda mulai berdoa. Semoga dengan mengamalkan ini, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.